Sekarang saya sudah berada di kantor dari Epson Indonesia yang di Surabaya. Betul. Surabaya. Nah, tapi ada yang spesial nih, ada tamu istimewa datang ke kantor Epson Surabaya, yaitu ada Bu Lina. Halo. Nah, Bu Lina ini as a Senior Manager Commercial Industry Department ya, Bu? Ya, betul. Ya, betul. Dari Epson Indonesia. Wah, karena mumpung ada Bu Lina, kita jawab ya, mumpung beliau ada di Surabaya. Bu, mau tanya, yang disupport Bu Lina atau yang Bu Lina ini membawa apa aja sih? Oke, jadi saya di Epson Indonesia memang kebetulan dipercaya untuk menghandle produk-produk commercial and industrial printing. Gitu, jadi produk-produk printer yang digunakan untuk kebutuhan komersil maupun kebutuhan untuk industri. Oke, itu apa aja? Apa aja ya? Mungkin saya bicara dari sisi produk segmen mungkin ya, atau market yang kita approach untuk memasarkan produk-produk ini. Secara garis besar kita masuk ke market garment tekstil, kemudian kita juga ada di segmen digital printing khususnya untuk large format printing stiker. Kita juga ada large format printer untuk fotografi dan yang sekarang sedang berkembang terus ya, itu untuk label printer. Oke. Gitu. Kebetulan kan Bu Lina kesini kemarin itu ada acara label ya? Iya. Sama dengan Wujud Unggul. Nah, Bu Lina, selanjutnya mungkin perkembangan bisnis apa sih yang sekarang lagi dijalankan oleh Epson? Sebenarnya dari masing-masing segmen, dari masing-masing market yang kita masuki untuk produk komersial and industry ini, masing-masing punya challenge dan punya kondisi yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi misalkan memang kalau kita lihat di garment tekstil ini pertumbuhannya kan sangat menarik ya. Iya. Ada aja gitu yang baru ya, brand-brand bermunculan gitu. Terus kemudian demand-nya juga selalu dinamis gitu. Kebutuhan dari market Indonesia juga sangat baik gitu, sehingga pertumbuhan dari produk printer yang dipasarkan juga alhamdulillah cukup baik gitu. Nah, tapi mungkin di sisi lain ada yang mungkin kayak misalkan market fotografi, kita tahu di era digital sedikit banyak mungkin berpengaruh ya terhadap cetak foto. Tetapi dari Epson sendiri kita terus berinovasi untuk mengeluarkan produk-produk yang lebih efektif gitu, yang lebih efisien, yang secara hasil dia lebih baik dari produk-produk sebelumnya, namun secara cost produksi juga tetap bisa diterima oleh market Indonesia. Jadi dengan dinamika yang terjadi di market, Epson berusaha untuk terus bisa catch up, menjawab apa yang dibutuhkan di market gitu. Dan produk yang kita ciptakan, yang kita pasarkan memang mungkin saat ini masih ada keterbatasan di beberapa tipe atau beberapa segmen, tapi kedepannya mudah-mudahan bisa segera kita luncurkan produk-produk line up baru yang menjawab kebutuhan market Indonesia. Oke, nah, berarti pastinya terus akan berkembang lagi ya Bu? Betul, ya? Karena kita tidak berhenti di sini ya. Iya. Kita kan juga inginnya bisa maju sama-sama gitu dengan partner Epson, juga dengan Bapak Ibu customer yang sudah mempercayakan bisnisnya dengan menggunakan produk Epson. Jadi tidak berhenti di produk ini saja, tahun-tahun ke depan juga kita sudah pertimbangkan nanti pengembangannya kemana, developmentnya kemana, jadi bisnisnya bisa terus tumbuh gitu, nggak berhenti di sini aja. Ngomong-ngomong soal bisnisnya biar terus tumbuh, ini kira-kira support apa aja sih Bu yang biasanya Epson berikan ke teman-teman atau ke customer? Ke customer ya. Iya. Jadi pada dasarnya kalau Epson kan kita sebagai produsen printer, kita menciptakan, kita membuat printer di manufacture kita sendiri dengan print head yang juga dihasilkan oleh Seiko Epson Corporation gitu ya. Dan untuk produk printer Epson kita tidak hanya menjual printer, tapi juga kita menyediakan tintanya original. Di beberapa model kita juga menyediakan bahan bakunya untuk media, dan yang paling penting sebenarnya adalah support after sales service. Itu yang diberikan oleh Epson dengan service partner kita. Dan sekarang untuk beberapa model mesin large format printer kita juga sudah dilengkapi dengan Epson Cloud Port Solution, sehingga customer jadi lebih mudah gitu untuk mengecek
berapa banyak sih pemakaian tintanya, kondisi mesinnya gitu, printing jobnya melalui aplikasi tersebut. Nah itu total solusi yang diberikan oleh Epson gitu untuk produk commercial and industrial printing. Ya itu kemarin aku juga sudah baca-baca mengenai Epson Cloud Solution Port, itu menarik sekali. Jadi apa ya, kayak bisa ngecek semuanya di situ gitu ya. Iya, betul. Tapi bukan berarti kita bisa mengakses data job customer ya. Itu hal yang berbeda gitu. Kalau itu kita tidak bisa. Dan tetap privasinya dijaga. Betul. Itu karena itu sangat penting dan kita sangat mengapresiasi, menghargai kebutuhan customer mengenai hal itu. Iya, oke. Bu Lina, lanjutannya mungkin apa ya? Apa harapan Bu Lina atau harapan dari Epson Indonesia terkait segmen-segmen bisnis itu tadi, seperti apa tadi, textile printer, kemudian textile and garment, signage, sama foto, sama apa lagi? Label ya. Harapan saya mungkin untuk industri ini kita semua masing-masing stakeholder yang berhubungan dengan market tersebut bisa saling mensupport, bisa saling bekerja sama satu sama lain sehingga secara industrinya sendiri itu bisa terus tumbuh berkembang. Betul. Otomatis nanti kebutuhannya juga akan terus berkembang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tekstil, ya saya sangat berharap supplier-supplier semua bahan baku, kain gitu kan, termasuk juga para pelaku usahanya, termasuk juga kebijakan pemerintah bagaimana dia mensupport marketplace gitu kan, ini ya apa kayak UMKM, bisnis UKM mengembangkan pasarnya, itu bisa saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi bisnisnya in general bisa berkembang gitu, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Karena kalau misalkan kita hanya bicara produk printer saja tapi tidak didukung oleh sistem pemasaran yang baik, kebutuhan demand yang terus meningkat, ya kan kita jadi berjalannya nggak beriringan gitu, jadi berjalan sendiri gitu. Tapi kalau segala sesuatunya bisa saling mendukung, jalan bareng-bareng ya. Nah gitu kan, jadi bisa tumbuh bersama lah, kita bisa berkembang bersama gitu. Setuju. Jadi ya itu tadi apa, biar jalannya bareng semuanya, biar bisa apa ya, kayak mencapai goalsnya gitu. Betul. Oke. Nah Bu Lina, terakhir nih, mungkin untuk kedepannya di tahun 2022 nih, apa ya mungkin ya, mungkin ada event atau pameran yang untuk mendukung bisnisnya teman-teman ini? Oke, kalau untuk event terus terang saya masih terus memonitor kebijakan dari pemerintah ya. Apakah kita sudah boleh sudah boleh mengadakan offline event skala besar, ikut pameran gitu ya. Tapi kalau dari Epson Indonesia sendiri, begitu ada kesempatan untuk exhibition, untuk offline event, ya kita berharap sih kita bisa ikut berpartisipasi karena udah kangen juga ya sama udah hampir 2 tahun ya. Kangen ya, betul, hampir 2 tahun udah kangen juga gitu ketemu dengan Bapak Ibu customer Epson gitu kan, dengan teman-teman partner. Jadi memang kita berharap sih semuanya udah semakin membaik, kita bisa bikin pameran, bikin offline event, lalu ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau ini selalu terakhir ini nambah satu lagi ya Bu. boleh. Karena Bu Lina kayaknya semangat kalau misalnya menyongsong 2022 ini bikin ikut event atau apa. Mungkin nih Bu, apakah ada bocoran atau gimana tentang produk-produk Epson kedepannya, mungkin ada model baru kah atau apa kayak gitu? Itu selalu yang ditunggu-tunggu sih biasanya ya. Nah, jadi ya insya Allah akan ada beberapa produk baru yang kita pasarkan, tapi ya produknya apa, kapan di-launchingnya, kita tunggu saja, stay tune terus di YouTube-nya Wujud Unggul. Wah, mantap. Dan Epson Indonesia juga punya YouTube kan ya? Epson Indonesia kita juga punya YouTube. Oke. Iya. Jadi nanti langsung aja subscribe di Wujud Unggul Official dan punyanya Epson Indonesia. Siap. Oke, terima kasih Bu Lina atas perbincangannya. Luar biasa sekali. Jadi ditunggu aja untuk produk-produk baru atau kejutan dari Epson Indonesia. Oke, sampai di sini. Terima kasih Bu Lina. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.